Salam sehat, selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dinlo, senang sekali ketemu dengan Anda semua tentunya di Go Healthy, di mana program ini penuh dengan inspirasi kesehatan. Nah pemirsa, kalau saat ini belum juga bisa terkendali kolesterol, gula darah, dan tensi Anda, kemungkinan besar Anda butuh solusi langsung. Caranya adalah silakan email riwayat kesehatan Anda di sini dan semoga suatu saat kita bisa ketemu di sini Anda bisa dapat solusi langsung dari praktisi kesehatan. Narasumber kita kali ini mau bercerita bahwa dulu pernah mengetahui bahwa kondisi darahnya tidak baik. Tetapi dirinya langsung take action menggunakan teknologi laser dan sejumlah manfaat kesehatan dirasakannya saat ini. Nanti kita akan tanyakan ya. Sebelumnya saya kenalkan, saya tidak sendiri di sini. Ada para praktisi kesehatan. Di sini ada Mbak Lula dan juga Mas Surman. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Semangat ya. Semangat. Hari ini kita ketemu satu orang yang juga mungkin sama-sama praktisi kesehatan. Tapi dia take action. Karena takut banyak saudara-saudaranya serangan jantung. Kita ketemu ya. Di sini ada Ibu Mela, kita kenalan 60 tahun umurnya. Tapi kelihatan seperti 40 tahun. Halo Ibu Mela, apa kabar? Baik, terima kasih. Aduh. Selamat datang ya di Go Healthy ya. Terima kasih Mas Edwin. Tentunya pasti banyak pengalaman sudah pakai teknologi laser. Udah. Karena takut saudara-saudara banyak yang kena penyakit jantung. Bener ya? Oke. Ya. Sebelum itu supaya kita bisa kenalan, kita bisa rileks, kita main dulu ya. Ada benar atau salah, kalau dua pernyataan benar kita kasih hadiah. Kita mulai ya. Oke pemirsa, ini dia pernyataan yang pertama. Donor darah boleh dilakukan oleh semua orang. Ibu Mela, benar atau salah? Salah lah. Salah ya? Salah. Kenapa salah? Karena hanya yang memenuhi syarat yang boleh Syaratnya melakukan apa donor. kalau boleh saya tahu? Syaratnya biasanya meliputi umur, ada batasan umur, lalu ada kualitas darah juga ditentukan, ada pemeriksaan-pemeriksaan tertentu. Jadi kalau diperiksa misalnya darahnya, misalnya tekanan darah tinggi antara lainnya, itu nggak boleh tuh. Oke, saya kunci ya. Kayak kemungkinan sih benar ya. Kita tanyakan ya bagaimana. Ini benar atau salah? Jadi jawaban dari Bu Mela sendiri ini benar, tepat sekali. Ya, itu salah ya. Jadi meskipun yang namanya donor darah ini bermanfaat bagi tubuh kita, tapi bukan berarti semua orang ini dia eligible untuk melakukan donor darah. Kenapa? Karena benar kata Bu Mela tadi ya. Pada beberapa orang yang dia memiliki riwayat tekanan darah yang tidak terkendali atau gula darah tidak terkendali juga, atau pada orang-orang yang memang memiliki penyakit-penyakit yang berkaitan erat dengan darah seperti infeksi darah, maka tidak eligible atau tidak diperkenankan untuk melakukan donor darah. Jadi kalau kita mau berbuat baik dengan melakukan donor darah, pastikan dulu tubuh kita dalam keadaan yang sehat. Oke pemirsa, pernyataan ini adalah salah. Oke, kita lanjut pernyataan yang kedua. Siap ya Bu Mela ya? Ini dia pernyataannya pemirsa. Stres dapat mempengaruhi kadar kolesterol. Benar atau salah? Benar. Benar. Kenapa benar? Waktu itu kebetulan ceritanya karena beban lagi tinggi ya, beban hidup. Terus periksa darah. Padahal biasanya saya normal-normal gitu ya, mungkin juga karena umur, karena apa. Tapi ya itulah fluktuasi kolesterol dipengaruhi juga oleh itu. Oke Bu Mela, kita kunci jawabannya. Sudah ada pengalaman dan teori bagaimana? Tepat, karena jawabannya memang benar. Kita nggak bosan-bosan nih pemirsa cerita mengenai yang nama 4 pilar pola hidup sehat. Kenapa? Ada stres di sana. Karena stres ini bisa mengacaukan usaha kita di 3 pilar yang lainnya. Pertama, dia akan menyebabkan gula darah meningkat. Hayo hati-hati yang punya diabetes ya. Yang kedua, dia juga akan menyebabkan peradangan. Di sisi lain, stres sendiri akan menyebabkan metabolisme lemak pun jadi melambat. Jadi gimana ceritanya? Udah gula naik, peradangan terjadi, metabolisme lemaknya lambat, yang terjadi adalah peningkatan kolesterol jahat dan juga trigliserida. Jadi hati-hati dengan stres. Oke pemirsa, jelas sekarang ya dari mana datangnya kolesterol yang tinggi. Salah satunya mungkin dari stres Anda. Stres dapat mempengaruhi kadar kolesterol. Pernyataan ini adalah benar. Yes. Ibu Mela bagus banget. Harusnya tadi yang pertama udah kasih aja ya. Kayaknya udah pasti betul deh. Ini adalah persediaan 1 bulan obat kolesterol. Oh ya, bohong. Terima kasih banyak Mas Edwin. Ibu Mela, kita ngobrol-ngobrol saatnya ya. Pemirsa, mari kita lihat bagaimana kehidupan dari Ibu Mela. Bahwa dia adalah seorang praktisi kesehatan juga, tapi dia sadar. Dan dia take action dengan menggunakan teknologi laser supaya bisa menua dengan sehat. Ini dia kisahnya. Melania Indrayadi,
Sadar dirinya memiliki faktor risiko yang besar untuk terkena penyakit kardiovaskular, ia menjadi lebih berhati-hati dalam menjaga kesehatan. Terlebih, aktivitasnya yang padat juga kerap membuat Mela menjadi rentan mengalami stres, yang dimana dapat berisiko terhadap kesehatannya. Hingga pada 2018 lalu, ketika hendak donor darah Mela tiba-tiba menjadi sulit keluar. Dan ketika diperiksa, ternyata ia mengalami pengentalan darah. Mela yang khawatir dengan kondisi tubuhnya pun mencoba melakukan pemeriksaan kolesterol. Hasilnya menunjukkan bahwa kadar kolesterol Mela sudah mencapai angka 300. Sontak, ia terkejut dan khawatir karena tidak ada gejala yang dirasakan. Ia pun langsung memperketat pola hidup agar lebih sehat. Selain itu, Mela juga rutin menggunakan teknologi laser. Dan kini, kesehatannya sudah jauh membaik. Kadar kolesterolnya sudah stabil di angka normal. Begitu pula dengan tekanan darah dan gula darahnya yang tetap terkendali. Ibu Mela, tadi sempat bilang katanya stres banget karena pekerjaan. Memangnya lagi sibuk apa dan pekerjaannya apa? Ya jadi pekerjaan rutin saya memang rutin ya, 9 to 5 itu udah biasa. Lalu kita juga sering harus mission, pergi ke mana gitu, dan ya banyak deliverables yang harus dihasilkan, dan itu kan terus gitu. Yeah. Tanpa disadari sebetulnya ya. Yeah, okay. Tanpa disadari, cuman ya mungkin tidur susah tidur kayak gitu ya. Badan nggak rasanya nggak fresh gitu. Yeah. Itu sebetulnya saya nggak merasa stres ya, biasanya kan orang yang bersangkutan nggak menyadari itu biasanya kayak gitu. Karena Rasanya tiap hari biasa udah seperti enggak itu kan, gitu. iya. Iya. Padahal seorang pakar kesehatan Ya. bisa sakit juga ya sebenarnya, Iya, bisa karena lah. kita kan manusia ya. Tapi bisa diceritakan Mbak Mela bagaimana bisa mengubah pola pikir itu dan take action menggunakan teknologi laser? Jadi saya tuh memang sangat aware ya. Ya. Karena ibu saya dan seluruh adik-adiknya, ibu saya paling besar, semuanya sudah almarhum dan semuanya meninggal karena penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskuler dan pembuluh darah. Sebetulnya pola hidup dalam arti pola makan, exercise, itu aku udah nyadar banget gitu ya, berusaha untuk itu. Tapi ya itu kakak saya yang pola hidupnya bagus pun bisa kena. Ya. Orang tua saya, om saya, tante saya, semua yang ya pola hidupnya nggak seperti yang pola hidup beresiko banget gitu ya. Iya. Tapi Mbak Mela sendiri pernah periksa nggak sih? Kan namanya praktisi kesehatan kan Iya, biasanya kan. aku periksa lah setahun sekali, itu oke-oke aja gitu ya. Nah, kalau nggak salah waktu itu, itulah gara-garanya donor darah tuh. Gimana? Biasanya kan donor darah tuh paling berapa ya? 10 menit gitu udah selesai kan ya. Iya. Berhenti, nggak bisa Bu, kayaknya nggak ini. Ya udah berhenti, nggak sampai penuh kan, cuma seberapa gitu. Iya. Wah ini kenapa nih gitu kan? Aku udah mikir ini something wrong gitu kan udah. Iya. Akhirnya dicek ternyata Akhirnya aku kolesterolnya periksa, tinggi sekali. ternyata betul ya LED-nya lama tinggi, juga kolesterolnya cukup tinggi ya. Oke. Teknologi laser ini kan dipilih menjadi satu pilihan di mana turning point kehidupannya dari yang tadinya takut sekarang menjadi lebih aman. Coba ceritakan bagaimana kemajuan kondisi kesehatan setelah menggunakan teknologi laser, Mbak. Nah terus ya kebetulan saya akhirnya terekspos kepada teknologi laser ini. Ya aku baca dulu dong ya, pelajari dulu kan banyak lah yang alat-alat macam-macam juga banyak betul. gitu. Betul. Nah ini rada masuk akal nih kayaknya aku pikir gitu ya. Menghancurkan fibrinolisis apa segala ngerti lah rada oke lah coba deh aku bilang ini. Nah aku coba, aku benar-benar go by the book tuh, ada aturannya di situ kan. Iya, panduannya. Ada panduannya, katanya begini, wah pokoknya ikutin banget saking. Nah paling dirasain apa Mbak setelah menggunakannya? Kalau saya bilang saya mau tidur, ya aku tidur gitu ya. Oke, berarti menambah kualitas tidur. Kualitas Selain tidur. itu apa aja Mbak? Gitu, nah yang berikut, lab ke aku bagus ya, tapi yang berikut tuh aku coba donor darah itu lancar banget. Di sini saya apresiasi apa yang dilakukan sama Bu Mela sendiri ya. Kita jaga pola hidup sehat kita seperti yang dilakukan Bu Mela sendiri ya. Jadi pemirsa di rumah jangan lupa masukkan teknologi laser dan jadikan teknologi laser ini menjadi bagian dari gaya hidup kita. Jangan terlalu jumawa gitu, yakin bahwa kita sehat. Sehat itu baru ketahuan kalau kita lihat
cek lab kita, status kesehatan ketahuan, baru kita tahu apakah kita sehat atau tidak. Ingat, dengan stres saja kolesterol bisa naik, gula darah bisa naik, daya tahan tubuh bisa kemudian turun. Dari sekarang gunakan teknologi laser untuk menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah, karena kesehatan darah dan pembuluh darah menjamin kualitas hidup kita. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya dari sekarang. Wah, senang ya Mbak Mela bercerita dengan penuh semangat karena kesehatannya meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Pemirsa, ayo take action sekarang juga gunakan dokter laser yang bermanfaat untuk bantu atasi masalahnya dan cegah komplikasinya seperti serangan stroke, jantung, dan lain-lainnya. Dokter laser, alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja, kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, masih di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana pemirsa? Ibu Mela ada di sini menjadi contoh bahwa jangan tunggu sakit dulu baru kita menggunakan teknologi laser dan mengubah pola hidup kita. Dari sekarang waktu kita masih muda, kita masih sehat maupun Anda sudah lanjut usia tidak apa-apa. Yang penting adalah kita mengubah pola hidup dan take action menggunakan teknologi laser. Salah satu pola hidup sehat yang bisa kita lakukan adalah dengan donor darah. Tadi Ibu Mela melakukan secara rutin. Lalu apa saja fungsinya? Ini dia, tahukah Anda manfaat donor darah bagi kesehatan tubuh? Tapi bukan praktisi kesehatan ini, Mas Nurman dan Bu Lula yang menjelaskan, kita minta Mbak Mela untuk menjelaskan karena sama-sama praktisi kesehatan. Boleh ya? Silakan, boleh. apa manfaat donor darah? Manfaat dari yang saya rasakan aja ya. Boleh. Kalau darah kita didonorkan terangsang untuk bikin produksi darah baru, ya secara ininya menjadi lebih segar dan lain sebagainya lah gitu. Jadi Mungkin kesimpulannya salah satunya positif, kayak itu. badan jadi segar dan tentunya tetap menjalankan donor darah sekalipun mungkin frekuensinya dikurangin ya? Ya, Oke, karena sekarang udah kita 60 nih, jadi dikurangin. Siap. Nah ini kan sini sudah ada praktisi kesehatan juga. Kita tanyakan Mas Nurman, mau ditambahkan mungkin Mas? Ya, jadi donor darah ini adalah satu langkah kecil dengan 1000 manfaat ya. Yes. Salah satu manfaatnya adalah ya pasti menolong orang lain yang membutuhkan darah kita. Jadi bagi pemirsa di rumah, jangan lupa untuk donor darah minimal 3 bulan sekali bagi yang eligible atau yang diperbolehkan untuk donor darah. Nah itu tuh pemirsa, ternyata memang manfaatnya besar sekali untuk donor darah. Terutama kita menolong orang lain. Betul. Nah Mbak Mela, ngomong-ngomong, teknologi laser ini tidak dipakai sendiri di rumah katanya. Suami juga ikut pakai. Iya, suami ikut Suami ada keluhan kesehatan apa? Ya kalau suami saya kebetulan dia hipertensi ya, sudah minum obat rutin. Dan waktu itu dokter udah bilang, Pak, Bapak ini karena begini, mau tidak mau harus minum obat terus Pak. Ya, seumur hidup. Seumur hidup Iya. gitu ya. Nah lantas setelah Nah menggunakan setelah itu bagaimana? dicoba kan, coba pakai ini. Pertama ya karena pakai obat itu kan ya, mungkin ya kombinasi manfaat lah. Ini apakah memang karena obat atau karena ini atau saling membantu gitu kan ya. Berarti nggak cuma suaminya sebenarnya Ibu Mela. Ibu Mela sendiri kan tidak minum obat kolesterol. Aku nggak minum. Dan dengan ya. memakai teknologi laser hasilnya bagaimana? Hasilnya turun, sekarang udah stabil banget. Oke, stabil, Gula terkendali aku ya. pun bagus banget gitu, Oke. nggak ini. Pakainya di malam hari. Ya? Biasanya aku malam pulang kerja, habis beres-beres apa, ya menikmati laser sambil karena aku pakai yang ininya juga nih, Intranasal. yang intranasal. Nah, waktu pakai intranasal ada terbantukan nggak? Sangat terbantu. Aku menjadi lebih, aku kan ada sinusitis, ada sinus alergi juga ya. Jadi kalau cuaca jelek itu langsung bumpet, nggak bisa tidur. Napas pakai mulut gitu kan. Nah dengan ini Berarti udah tidur jauh lebih pula nyaman. sekarang ya. Pemirsa di rumah jangan kemudian menganggap bahwa semua cerita akan sama seperti ini. Oke. Kenapa kemudian tadi Bu Mela bilang oke,
suaminya tensinya tinggi, kemudian minum obat, kemudian obatnya dikurangi. Kalau saya dikurangi dulu, kemudian sampai saya hentikan. Tapi saya mengikuti pagi dan sore itu kita catat semuanya. Jadi karena saya juga praktisi kesehatan, Bu Mela juga praktisi kesehatan, kita mengikuti bahwa kalau kemudian kita mengurangi obat, menggunakan teknologi laser, ternyata terkontrol dengan baik, terkendali dengan baik nih misalkan begitu ya. Tetap saja yang akan mengurangi obat, yang akan menghentikan obat harusnya dokter. Dan tidak semua orang punya cerita yang sama. Karena kan tensinya juga beda-beda. Ada yang tensinya cuma 150 tingginya, ada yang 170, ada yang 220 yang namanya emergensi hipertensi, kegawat daruratan. Jadi nggak main-main gitu ya pemirsa ya. Ya, dan pastinya ya ketika seseorang ini menggunakan yang namanya teknologi laser, maka teknologi laser inilah yang nanti akan membantu yang namanya gula, kemudian kolesterol atau tensi ini akan menjadi stabil. Nah, teknologi laser ini seperti apa sih jalan ceritanya? Ya, kita lihat di sini ya. Jadi ketika lemak darah atau kolesterol atau trigliserid dia berada di dalam darah dan mengalami oksidasi karena radikal bebas, maka akan terjadi penumpukan plak di pembuluh darah kita. Itu yang warna-warna kuning itu adalah tumpukan lemak di dinding pembuluh darah kita atau kita sebutnya sebagai aterosklerosis. Nah, pada dasarnya ketika pembuluh darah kita ini sudah terhimpit, maka aliran darah kita juga akan ikut melambat. Akan ada penyumbatan jika sudah didukung oleh penggumpalan darah atau yang namanya darahnya menggumpal dan darahnya kental. Gumpalan darah ini sendiri kita sebutnya sebagai trombus, ini bisa kita uraikan kembali. Salah satunya adalah dengan kita menggunakan teknologi laser. Karena teknologi laser ini dia akan ada 3 warna nih ya. Ada sinar laser berwarna merah, ada sinar biru dan sinar kuning. Nah, ketiga sinar inilah yang nanti akan membantu untuk menguraikan kembali gumpalan darah atau trombus ini tadi. Sehingga aliran darah kita akan lebih lancar lagi. Dan yang pastinya selain itu juga, di sini kan Bu Mela tadi cerita bahwa ada intranasal yang digunakan oleh Bu Mela sendiri. Nah, intranasal ini sendiri nantinya akan membantu untuk mengurangi keluhan-keluhan terutama sinusitis ya. Kemudian peradangan-peradangan di rongga hidung dan yang pastinya bisa melancarkan aliran darah di area kepala. Karena aliran darah di area kepala ini penting untuk kita jaga untuk mencegah terjadinya serangan stroke dan meringankan gejala dari sakit kepala, migrain ataupun vertigo. Nah, untuk pemirsa di rumah yang sudah ada hipertensi, yang sudah ada kolesterol tinggi atau gula darah tinggi, kita mulai dari sekarang jaga kesehatan kita. Kita konsumsi antioksidan untuk menghalau efek buruk dari radikal bebas dan kita kombinasikan dengan teknologi laser. Oke. Kalau kemudian yang namanya pembuluh darah terkena yang namanya teknologi laser, disinari oleh teknologi laser, ini yang akan terjadi. Pembuluh darah ini akan menyebabkan dikeluarkannya nitric oxide. Nitric oxide ini adalah satu zat yang penting banget pemirsa, karena dia bikin apa sih? Dia akan membuat pembuluh darah menjadi melebar. Dan satu lagi dia akan jadi lentur. Waktu dia lebar dan dia lentur, tensi ini akan lebih turun, akan diturunkan. Dan si nitric oxide ini juga akan membantu keluarnya dari mana? Dari dinding pembuluh darah yang tadi terkena teknologi laser. Ini yang akan membantu kita. Nitric oxide ini akan membantu mengendalikan tekanan darah. Karena itu tadi, kemudian kita berdua nih, suami kita berdua bisa terbantukan tensinya dengan menggunakan teknologi laser. Jadi pemirsa, bicara mengenai menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah itu penting sekali. Karena kesehatan darah dan pembuluh darah ini akan menjamin kualitas hidup kita. Dari sekarang, tambahkan teknologi laser di dalam usaha kita untuk menjadi sehat. Supaya mendapatkan kesehatan yang optimal. Oke pemirsa, itu dia, sehat pun kita terbantukan. Apalagi kalau misalnya saat ini Anda dalam keadaan sakit, sudah pasti akan ada hasil yang positif dan sudah waktunya Anda take action. Sama nih, seperti anggota masyarakat yang Anda akan lihat, mereka memakai teknologi laser dan hasilnya bagaimana? Kita lihat sendiri, ini kisah dari mereka semua. Saya kena kolesterol, terjadi sumbatan di batang kepala ini. Dan mengakibatkan saya stroke. Setelah mempergunakan laser itu semakin bagus peningkatannya, itu percaya dirinya tumbuh, sehat, badannya enak untuk tidur nyenyak, pules, makan enak,
BAP pun udah lancar sekarang. Terima kasih teknologi laser. Pemirsa, sudah saya bilang bahwa ternyata teknologi laser akan membantu kualitas darah dan kualitas kehidupan kita melalui kualitas darah dan pembuluh darah kita. Jadi sudah waktunya kita memakai teknologi laser bersama-sama. Namun sebelumnya kita lihat yuk bagaimana riwayat kesehatan dari Ibu Mela sehingga kondisinya sangat terbantukan setelah menggunakan teknologi laser. Yuk kita lihat. Ibu Mela, ini nih rapornya setelah menggunakan teknologi laser. Dulunya kolesterol 300, darahnya susah keluar, dipompa pun pompanya yang rusak jadinya ya. Alami pengentalan darah sama seperti yang saya bilang tadi, tapi setelah menggunakan teknologi laser berubah dong pemirsa. Kadar kolesterolnya stabil sekitar 140, ini rekor mungkin di seluruh keluarga ya, keluarga besar karena tinggi-tinggi semua ya. Tekanan darahnya stabil di 160 dan kadar gula darah puasa stabil di bawah 100. Wih, ini adalah rekor yang menurut saya semua manusia harus capai ya. Kolesterol bagus, tensi bagus, gula darah bagus. Sehingga kita pakai teknologi laser, obatnya juga jadi maksimal, kita makan juga nutrisi tercukupi, dan juga kondisi kita menjadi lebih sehat. Boleh nggak? Saya minta ajak pemirsa di rumah, terutama bagi anak-anak muda, maupun sesama masyarakat Indonesia yang mungkin produktif, tapi kerja terus melupakan kesehatannya. Apa yang harus mereka lakukan supaya bisa mencapai setidaknya kesehatan sama seperti Ibu Mela? Silakan, Mbak. Ya, mungkin untuk semua kita ya, supaya kita bisa menikmati hari-hari kita, tentu kita harus menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan, exercise yang rutin, dan dibantu dengan teknologi-teknologi yang sudah ada. Dalam hal ini untuk saya pribadi menggunakan teknologi laser ini sangat membantu sekali, terbukti menjaga energi ya, menjaga saya tetap sehat, menjaga tetap vitalitas tetap tinggi, sehingga bisa menjalankan rutinitas dengan optimal. Dan jangan lupa tetap happy lah ya menjalani hari-hari ini biar nggak stres. Nah pemirsa, kalau kita ngobrol lagi mengenai pola hidup sehat, pasti Anda udah mulai bosan. Tapi ingat, melakukan pola hidup sehat itu tahu belum tentu melakukan. Dan tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup sehat. Dari sekarang, 4 pilarnya yuk kita kerjakan. Yang kedua, dalam keadaan yang sekarang ini bukan lagi polusi dan semua lagi permasalahan, pasti Anda juga sudah mengerti ada yang namanya radikal bebas. Ini loh biangnya terjadinya penyakit macam-macam, kerusakan di organ kita. Mulai dari sekarang, tambahkan antioksidan untuk menangkal radikal bebas tersebut. Yang ketiga, untuk membungkus supaya usaha kita semua bisa mendapatkan kesehatan yang optimal, dari sekarang tambahkan teknologi. Teknologi laser yang akan menjamin kualitas hidup kita karena dia menjamin kualitas kesehatan darah dan pembuluh darah. Ayo, atasi masalahnya dari sekarang dan cegah komplikasinya. Terima kasih Mbak Mela atas cerita dan ajakannya, pastinya menjadi pencerahan buat pemirsa yang masih ada keluhan kesehatan. Penjelasan tips dan solusi sudah kami berikan. Saatnya Anda menggunakan teknologi laser. Dokter laser merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan bagi Anda yang saat ini ada kolesterol yang tinggi, diabetes, hipertensi, harapan kami dengan penggunaan rutin akan bantu atasi dan tercegah dari komplikasi. Terdapat juga aksesoris intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Manfaatnya melancarkan aliran darah di area kepala, mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan sinusitis. Untuk Anda yang muda-muda dan yang belum punya keluhan kesehatan apapun, justru lebih baik jika juga menggunakan teknologi laser sekarang juga. Sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Ayo, segera hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa, nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu silakan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke, sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.